Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat RIM Indonesia. Tentunya dengan saya Robi Yahya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang 4 tingkatan pebisnis properti, yaitu tingkatan yang terakhir adalah investor. Nah, investor properti ini unik ya. Jadi properti itu adalah objek investasi yang paling aman saat ini. Mulai dulu sampai sekarang sih gitu. Kenapa disebut paling aman? Karena nggak ada ceritanya orang investasi properti itu rugi gitu loh, teman-teman. Bayangkan gini deh, teman-teman punya uang, dibelikan tanah kan termasuk properti itu. Terus tanahnya nggak diapa-apakan sama sekali, ditinggal 3 tahun, 4 tahun, udah dibiarin aja, nggak pernah diapa-apakan sama sekali. Kira-kira nanti ketika dijual lagi lebih mahal atau lebih murah dibandingkan dengan 3 atau 4 tahun sebelumnya waktu beli dulu gitu? Pasti pertanyaannya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Kan gitu. Karena logika sederhananya gini, manusia itu semakin bertambah, tapi bumi kita ya tetap segitu-segitu aja gitu. Kecuali nanti Mars atau bulan nih bisa dihuni, itu beda cerita. Pasti orang-orang berbondong-bondong ke sana untuk tinggal di sana, karena di sana gratis, nggak usah bayar gitu kan. Tapi kalau di bumi orang mau tinggal atau mau beli rumah atau mau beli tanah, ya pasti beli kan, itu punya orang gitu loh, atau punya instansi yang kita beli gitu. Pasti lebih mahal harganya lah ya. Untuk investor properti itu ada beberapa indikator ketika para investor mau menginvestkan dananya di bidang properti gitu loh. Saya kasih tips sederhana adalah cari properti-properti yang mempunyai nilai sewa di atas 10% per tahunnya. Di atas 10% per tahun itu dibandingkan dengan harga belinya ya. Itu menunjukkan properti itu produktif dan bagus lokasinya. Yang kedua adalah lihat track record. Kalau ingin invest dalam bentuk tanah di suatu perumahan ataupun beli rumah gitu ya, lihat track record developernya atau kontraktornya gitu. Kenapa? Karena banyak investasi bodong yang berkedok perumahan, teman-teman. Di Jember itu pernah suatu kejadian ya, ada orang dari luar kota gitu istilahnya mengadakan gathering ya. Waktu itu saya datang ke gathering marketingnya. Dia memberikan impian-impian tentang properti syariah yang nanti huniannya one stop living lah, besar, kabelnya bawah tanah, kabel listriknya bawah tanah, ada CCTV dan lain-lain, segala macam fasilitasnya ada, lengkap lah. Dan itu orang yang awam tentang properti pasti tergiur gitu loh, pasti tergiur. Akhirnya berbondong-bondong tuh orang banyak ingin membeli gitu. Dari informasi dari marketing yang sudah diberikan informasi di waktu gathering itu. Akhirnya banyak orang yang mau beli, ternyata boncos teman-teman. Developernya kabur entah kemana, sudah mendapatkan uang sekian, bisa dibilang ratusan hingga miliaran rupiah, dan itu kabur gitu aja. Sedangkan tanah atau properti yang dijanjikan itu nggak ada sebenarnya gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang begitu, itu lihat juga track record developernya ya. Lokasinya juga menjadi pertimbangan, harga juga menjadi pertimbangan gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan untuk para investor yang ingin menginvestkan dananya di properti. Biasanya investor ini dapat 3 keuntungan ya teman-teman ya. Satu itu adalah capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu selisih
antara harga dia beli properti kemudian sekian tahun lagi dijual. Itu selisihnya, itu namanya capital gain. Yang kedua adalah dia mendapatkan dari passive income. Nah, passive income ini ya penghasilan yang didapatkan secara kita pasif gitu ya. Artinya gini, misal nih ada investor mau beli kos-kosan ya, paling mudahnya ini kos-kosan. Nah, kos-kosan ini kan bisa menghasilkan setiap bulan gitu kan. Nah, penghasilan ini yang disebut dengan passive income. Yang ketiga adalah profit sharing. Nah, biasanya investor yang ingin menginvestkan di properti itu salah satunya bisa melalui usaha di properti. Misal menginvestkan dananya untuk membiayai salah satu developer properti gitu ya. Nah, dari situ ketika bisnis itu sudah jalan, running, bahkan menghasilkan, itu beliau juga dapat profit sharing. Investor itu juga dapat profit sharing. Itu 3 alasan kenapa investor itu sangat dimanjakan lah di properti. Karena nol resiko kerugian gitu kan. Meskipun lah katakan tadi investor ingin menginvestkan di developer gitu ya untuk membuat usaha properti atau perumahan. Ternyata perumahannya pun gagal ataupun tidak jalan. Tapi secara legalitas ini sudah clear di depan bahwasanya tanah ini sudah dibeli oleh developer ataupun oleh investor ataupun gimana skemanya. Itu ya sudah, kamu nggak akan kehilangan aset akibat perumahan ini nggak jalan gitu. Kenapa? Karena ya tanah atau aset propertinya itu sudah dimiliki oleh investor ataupun developer yang itu nantinya bakal menjadi aset yang bisa dinilai gitu, dan bisa dijual lagi, bahkan dengan ya harga nggak menutup kemungkinan itu bisa menjadi lebih mahal gitu loh. Jadi banyak teman-teman yang ingin menginvestkan uangnya di bidang properti, sangat tepat pilihannya adalah di properti. Cuma kelemahannya di properti itu mungkin jangkanya tidak bisa cepat ya, tidak bisa proses untuk mendapatkan uangnya itu nggak bisa cepat gitu loh. Beda dengan emas gitu. Misal gini deh, teman-teman beli rumah sekarang, terus besoknya mau dijual lagi, ya gitu kan. Sedangkan menjual lagi ini kan butuh waktu juga gitu loh, karena nilainya juga besar. Beda dengan emas, misalkan kita beli emas sekarang, ya sudah besok mau dijual, ya pasti laku emasnya kan gitu. Nah, barusan saya bilang bahwasanya di properti itu mendapatkan uangnya lama gitu ya. Tapi itu bisa disiasati teman-teman kalau memang misalkan kita punya ilmunya. Banyak sih sebenarnya skema atau cara orang yang menginvestasikan dananya di properti itu bisa mendapatkan hasil yang cepat. Bahkan bisa dibilang 1 bulan itu sudah mendapatkan untung gitu loh. Itu ada dan saya alami gitu ya. Teman-teman yang masih berpikir untuk menjadi investor properti itu harus mempunyai dana yang besar, itu salah teman-teman ya. Saya bilang salah. Kenapa begitu? Karena saya memulai investasi di properti itu mulai dari nilai yang kecil, yaitu 15 juta. Ini pure maksudnya pengalaman saya pribadi. Saya investasi ke proyek properti yang notabene properti syariah yang dijalankan oleh teman saya sendiri, itu cuma bermodal 15 juta. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, ya 1,5 tahun kurang lebih, proyeknya berjalan, alhamdulillah sold out. Saya bisa mendapatkan total ya pengembalian itu sampai 75 juta. Bayangin teman-teman, dalam waktu 1,5 tahun, ya. Kok bisa Mas Robi? Ya bisa. Makanya di properti itu banyak cara, banyak skema yang bisa kita ambil, tergantung kita mau ambil skema yang mana, gitu kan. Mungkin segitu dulu video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe ya channel RIM Indonesia, sehingga kita semangat juga untuk membagikan peluang-peluang ataupun informasi ataupun ilmu tentang bisnis properti. Terima kasih, sampai jumpa, salam dari Jember.